Halo Bapak dan Ibu para penyelenggara layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mengurai sesuatu yang penting banget, yaitu akreditasi sekolah 2025. Mungkin kedengarannya agak rumit ya, tapi tenang aja. Kita akan lihat ini sebagai sebuah kesempatan buat tumbuh bareng, bukan sebagai beban. Nah, pertanyaan ini pasti ada di benak Bapak dan Ibu sekalian kan? Prosesnya kelihatannya besar banget. Kadang bikin bingung harus mulai dari mana. Tapi sekali lagi tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng supaya semuanya jadi lebih sederhana dan jelas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yuk, kita coba geser sedikit cara pandang kita soal akreditasi. Ini bukan lagi soal proses penilaian yang bikin deg-degan atau menakutkan, tapi tentang sebuah sudut pandang baru yang jauh lebih positif dan membangun. Nah, coba deh perhatikan kutipan ini. Ini diambil langsung dari kata pengantar di panduan Ban PDM loh. Ini nih intinya. Akreditasi itu bukan buat menghakimi, tapi sebagai pemantik. Pemicu gitu, pemicu buat kita semua bisa berefleksi bersama. Jadi intinya apa? Buang jauh-jauh pikiran kalau sekolah Bapak dan Ibu bakal dihakimi. Anggap proses ini sebagai sebuah kemitraan. Benar-benar kemitraan, sebuah dialog setara antara sekolah dan pemerintah buat sama-sama bikin mutu pendidikan kita jadi lebih baik lagi. Terus, mungkin ada yang bertanya, emangnya ini semua buat apa sih? Kenapa penting banget? Nah, pertanyaan bagus. Yuk sekarang kita bedah bareng-bareng alasan kenapa akreditasi ini jadi begitu krusial. Jadi setidaknya ada 3 tujuan utamanya. Pertama, ini soal komitmen kita buat melindungi hak setiap murid untuk dapat pendidikan yang berkualitas. Kedua, ini cara kita menjaga kepercayaan publik. Dan yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, ini tuh kesempatan emas buat sekolah dapat masukan yang jujur dan otentik untuk perbaikan ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita mau bongkar mitos. Selama ini, apa sih yang ada di pikiran kita kalau dengar kata sekolah berkualitas? Jawabannya mungkin agak beda dari yang selama ini kita kira. Nah, ini dia pertanyaan klasiknya kan. Kalau sebuah sekolah punya banyak piala, muridnya sering menang olimpiade di mana-mana, apa itu otomatis berarti sekolahnya sudah berkualitas tinggi? Jawabannya singkat dan tegas, belum tentu. Gini, prestasi 1 atau 2 orang murid itu jelas membanggakan, banget. Tapi, kualitas sekolah yang sesungguhnya itu diukur dari bagaimana sekolah bisa mendampingi dan menumbuhkan potensi setiap muridnya, bukan cuma mereka yang paling berprestasi saja. Jadi, apa dong yang beneran penting? Fokusnya itu ke sini nih, proses belajarnya. Nyambung nggak sama kebutuhan murid? Gurunya gimana? Apa mereka juga semangat belajar dan berefleksi? Terus lingkungannya, aman nggak? Inklusif nggak? Bikin betah nggak? Dan terakhir, kepemimpinannya. Apa bisa mendorong perbaikan terus-menerus? Nah, inilah inti dari sekolah berkualitas yang sesungguhnya. Oke, jadi 4 hal penting tadi nantinya akan diukur melalui 4 area kinerja utama dalam proses akreditasi. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, kinerja pendidik. Ini bukan cuma soal cara ngajar di kelas ya, tapi lebih dalam lagi. Gimana guru bisa membangun kompetensi sekaligus karakter murid. Pembelajarannya harus efektif, dan yang nggak kalah penting juga harus empatik. Ya kan? Kita semua tahu guru itu jantungnya sekolah. Kedua, kepemimpinan sekolah. Di sini, yang dilihat itu peran kepala sekolah. Bukan lagi cuma sebagai manajer administrasi, tapi sebagai pemimpin pembelajaran. Sosok yang bisa ngajak semua guru dan staf untuk terus belajar dan berkolaborasi. Ketiga, ada iklim lingkungan belajar. Nah, ini krusial banget. Coba kita tanya ke diri kita sendiri. Sekolah kita aman nggak dari perundungan? Semua anak merasa diterima nggak tanpa kecuali? Lingkungannya sehat? Ini semua tuh fondasi. Kalau fondasinya nggak kokoh, ya susah mau belajar dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah hasil belajar murid. Tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat dicatat. Data untuk komponen ini tuh nggak diambil dari sekolah langsung. Datanya ditarik dari sistem evaluasi nasional yang kita kenal dari rapor pendidikan. Jadi semuanya nyambung dan prosesnya lebih efisien. Oke, konsepnya dapat, tujuannya juga sudah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana sih alur prosesnya, langkah demi langkah? Nah, ini dia peta perjalanannya. Totalnya ada 5 langkah utama. Mulai dari mengajukan permohonan lewat aplikasi Sispena atau Sistem Penilaian Akreditasi Nasional, nanti dapat konfirmasi visitasi, ikut sosialisasi, melengkapi profil, sampai akhirnya berkoordinasi dengan asesor. Kalau dipecah-pecah begini, jadi kelihatannya lebih mudah dikelolakan.
Oh ya, ada satu info lagi yang penting banget. Soal biaya. Bata dan Ibu nggak perlu pusing mikirin soal ini ya. Seluruh biaya yang terkait dengan kunjungan asesor itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Semuanya. Oke, sebelum kita selesai, saya mau kita kembali lagi ke pesan utamanya. Ke inti dari semua ini. Ingat ya, ini adalah soal kemitraan. Sekolah Bapak dan Ibu itu bukan objek yang dinilai, tapi adalah partner, mitra aktif dalam keseluruhan proses ini. Terus, jadi mitra itu artinya apa? Pertama, sadari kalau Bapak dan Ibu adalah pemilik data kinerja sekolah. Anda yang paling tahu kondisi di lapangan. Kedua, kuncinya adalah jujur dan terbuka, karena cuma dengan begitu refleksi yang terjadi bisa benar-benar ngena dan bermanfaat. Dan yang terakhir, lihat dialog dengan asesor itu sebagai ajang diskusi yang produktif, sebuah kesempatan emas untuk bertumbuh bersama. Semua yang kita obrolin dari tadi itu terangkum dalam panduan resminya kok. Anggap aja buku ini sebagai teman seperjalanan Anda, bukan sebagai buku peraturan yang kaku dan bikin pusing. Ini dirancang untuk membantu. Sebagai penutup, saya mau ajak Bapak dan Ibu merenung dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau kita berhenti melihat akreditasi sebagai sebuah ujian? Dan sebagai gantinya, kita coba lihat ini sebagai sebuah cermin yang jujur untuk melihat di mana posisi kita sekarang, dan yang paling penting, untuk menentukan kita mau melangkah kemana setelah ini.